Alright guys, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang UTXO. Pembahasan ini di-request oleh Mas Prasetyo ya, Teguh Prasetyo di sebuah komentar. Jadi kalau misalkan Anda ada yang ingin dibahas, kasih aja komentar, nanti akan saya bikinkan. Kalau enggak nanti saya bingung mau bahas apa nih gitu ya. So, thank you, Mas Teguh Prasetyo. This is especially untuk Anda dan untuk teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. Alright, saya akan membahas tentang UTXO. UTXO ini apa sih sebenarnya? UTXO ini adalah salah satu model atau salah satu cara untuk merecord atau mencatat balance yang ada dalam blockchain itu ada berapa. Dan tentunya di sini saya katakan Bitcoin UTXO karena memang Bitcoin itu menggunakan model ini, model UTXO ini. Loh, kalau misalkan Bitcoin pakai UTXO, koin-koin yang lain bagaimana? Selain Bitcoin, banyak juga yang pakai UTXO. Tapi sebagai alternatif nih, cara record dari balance yang ada dalam blockchain itu bisa digunakan dengan cara account model. Namanya account. Alright? Ini dilakukan atau digunakan oleh Ethereum misalnya. Tentu saja banyak yang lain, tapi dari dua koin yang besar ini, Bitcoin dan Ethereum, ini menggunakan cara atau model yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan masing-masing. Alright? Itu kira-kira tentang apa sih atau binatang apa sih UTXO ini. Alright? Oke, kita mulai dari singkatannya aja ya. Oke. Sebenarnya UTXO ini singkatan dari apa? UTXO ini adalah singkatan U-nya itu adalah unspent. Unspent, TX itu transaction, dan O-nya itu adalah output. Jadi unspent transaction output. Ini adalah suatu output dari sebuah input gitu ya, transaksi input, tapi belum dibelanjakan, belum ditransaksikan. Seperti apa sih contohnya? Oke, katakanlah ada orang namanya Arla. Oke. Dia punya satu wallet, misalnya hardware wallet, dan kemudian di hardware wallet tersebut ada address-nya. Ini adalah salah satu address-nya, ya, salah satu address di wallet tersebut. Nah, yang dikatakan input itu adalah kalau ada orang mengirim uang kepada Arla. Jadi di sini ada transaction 1. Ada orang mengirim kepada Arla 100 Bitcoin. Wah, kaya-kaya, tajir nih ya. Terus kemudian di transaction 17 ada orang mengirim 50 Bitcoin. Di transaction yang ke-20 itu ada orang yang mengirim ke Arla 10 Bitcoin. Alright? Nah, transaksi-transaksi ini disebut sebagai input. Outputnya apa? Outputnya adalah ketika orang mengirim, maka Arla akan mendapatkan Bitcoin tersebut di address walletnya tersebut. Jadi ketika orang mengirim transaksi 100 Bitcoin, mungkin mau beli apa ya? Beli Porsche misalnya ya. Terus kemudian uang ini tidak dibelanjakan oleh si Arla, disimpan saja di walletnya. Maka dalam walletnya Arla itu ada 100 Bitcoin. Begitu juga ada orang yang ngirim 50 Bitcoin. Entah beli sapi mungkin ya. Ada sapi berapa biji gitu misalnya. 50 Bitcoin, oke? Terus kemudian ada juga yang transaksi 10 Bitcoin. Nah, selama Arla itu tidak spend, selama Arla tidak mengirimkan Bitcoin tersebut kepada orang lain, baik itu untuk transaksi, beli sesuatu, dan segala macam, maka output yang ada di Arla ini, yang di sebelah kanan ini, itu adalah namanya UTXO.
unspent transaction output. Oke. Dan inilah yang digunakan oleh Bitcoin itu untuk nge-track berapa sih balance-nya si Arla. Di sini bisa dikatakan balance-nya Arla itu adalah 160 Bitcoin. Dan balance ini di Bitcoin itu tidak digabung jadi satu, tetap dipisah-pisah. 100 Bitcoin itu sendiri, 50 Bitcoin sendiri, 10 Bitcoin sendiri. Pusing ya? Atau bingung ya? Bayangkan aja gini lah. Saya masukkan lagi. Bayangkan saja Anda punya dompet beneran ya, bukan digital dompet atau bukan ini ya. Bukan dompet hardware wallet yang kita pakai untuk nyimpen Bitcoin, itu bukan. Itu loh dompet kulit itu loh yang biasanya Anda bawa-bawa ya. Katakanlah ada orang Anda minta ke nyokap misalnya. Nyokap minta duit 100.000. Ketika nyokap itu ngasih 100.000, itu namanya input. Ya, Anda terima, Anda masukkan ke dompet. Itu namanya unspent transaction output, 100.000. Ya, maksudnya 100.000 ini utuh gitu, nggak pecahan gitu. 100.000 satu denominasi. Oke. Terus kemudian Anda minta ke saudara, ke om gitu. Om, minta duitnya dong. Gocap kayak gitu. Dikasihlah Anda duit 50.000 yang satu lembar itu. Kasihlah Anda, cepret. Maka uang 50.000 itu adalah UTXO Anda yang kedua. Oh, yang tadi A, yang sekarang B. Oke. Terus Anda ada teman Anda bayar utang nih 10.000. Nih, bayar utang 10.000. Oke. Anda terima, Anda masukkan ke dompet. Maka itu dinamakan UTXO yang ketiga atau C. UTXO Anda kalau misalkan dijumlah berapa? Ada 160.000 rupiah. Dalam hal ini adalah Bitcoin ya. Jadi biar sama ya, Bitcoin sama ini ya, rupiah dalam dompet Anda gitu. Jadi di dompet Anda itu ada 160.000 rupiah. 160.000 rupiah ini by ribuan by the way. Jadi biar gampang ya. 160.000 rupiah UTXO namanya. Oke. Nah, ada Bob, ada Charlie. Ya kan? Bob ini nggak punya duit. Charlie juga masih belum ada duit. Duitnya kosong. Belum gajian. Oke. Nah, terus kemudian misalnya ya, si Arla itu beli rumah ke Bob. Harganya 100 Bitcoin, ya. 100 Bitcoin nih. Rumahnya gede mungkin ya. 100 Bitcoin. Oke. Ketika Arla mengirimkan ke Bob 100 Bitcoin, maka 100 Bitcoin itu menjadi input buat Bob. Sehingga ketika Bob masukkan 100 Bitcoin itu ke walletnya, ke addressnya, maka dia bisa dikatakan bahwa si Bob ini menerima 100 Bitcoin. Dan itu adalah UTXO yang lain. Jadi UTXO, misalnya UTXO D lah gitu. Sekarang Bob punya 100 Bitcoin. Karena dia jual rumah ke Arla. Sebagai contoh yang tadi ya, kalau misalkan kita bicara dompet lah katakanlah. Si Arla katakanlah beli sesuatu ke Bob nih. Harganya 100.000 rupiah. Ya. Maka Arla tinggal ngambil aja 100.000 kasih Bob, jepret. UTXO di Arla habis hilang, dicoret. Orang udah nggak ada lagi di situ. Di dompetnya dia udah nggak ada lagi. Ya kan? Pindah ke dompetnya Bob. 100.000. Selesai sudah.
transaksi UTXO-A yang ada di Arla dicoret. Di Bob ada UTXO-D, totally different, totally new UTXO dengan jumlah 100. Jelas ya? Oke. Terus kemudian si Bob itu beli sapi ke Charlie. Harganya 75 Bitcoin. Atau biar gampangnya kita bilang 75.000 lah ya. Kita pakai kata-kata dompet tadi. Loh, duitnya Bob itu kan 100.000. Cukup dong? Cukup. Tapi kan itu 1 lembar. Iya kan? Duitnya si Bob itu 1 lembar 100 ribuan. Kalau misalkan dia harus bayar ke Charlie 75.000, apa yang harus dilakukan? Nggak mungkin kan dia menggunting duit 100 ribuan itu 3/4-nya dikasih ke Charlie. Nggak mungkin. Ya kan? Yang dilakukan Bob adalah mengeluarkan uang 100.000 tersebut kepada Charlie. Dan Charlie balikin 25.000 kepada Bob. Ya nggak? Nah, dalam digital atau dalam Bitcoin transaksi, maka yang dilakukan Bob adalah mengirimkan uang itu kepada Charlie dengan UTXO sebanyak 75 Bitcoin dan juga mengirimkan kepada dirinya sendiri sebanyak 25 Bitcoin. Uangnya Bob yang 100 tadi kemana? Hilang, hancur, habis, bubar. Dan ada lagi. Yang ada adalah di tempat Bob itu adalah UTXOF dengan jumlah 25 Bitcoin. Ya kalau dompet Anda tadi dikasih sama si Charlie, dikembaliin Charlie 25.000. Gitu ya. Oke. Di Charlie sekarang ada 75 Bitcoin. Nah, jelas ya. Jadi cara Bitcoin ini apapun yang sudah di-spend itu nggak bisa separuh-separuh. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau Anda menerima 100 Bitcoin, berarti Bitcoin itu menjadi satu kesatuan. 100 Bitcoin. Kalau Anda menerima 10 Bitcoin, 10 Bitcoin itu menjadi satu kesatuan, 10 Bitcoin. Kayak Anda menerima 100.000 perak dalam satu kertas uang kertas itu, 50.000 dalam uang kertas itu, 10.000 dalam uang kertas, masing-masing satu, ya nggak pecah gitu. Itu yang ada di Bitcoin. Ini si Bob dapat 25. 25 kalau misalkan di di real life itu 20 dan dia makan nggak ada pecahan 25. 25.000 kan nggak ada. 20.000 tambah 5.000. Tapi dalam Bitcoin tidak begitu. Dalam Bitcoin ketika Anda menerima UTXO 25 Bitcoin, maka itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa Anda kirim cuma 5, Anda pecah itu nggak bisa. Mudah-mudahan jelas ya sampai sini. Tapi gini, di UTXO ini bisa digabung. Ya. Misalnya nih, si Arla beli kursinya mahal lah ya. Itu harganya 55 Bitcoin. Lah, si Arla kan punya 50 dan 10 kan UTXO-nya. UTXO B 50, UTXO C 50. Nah, gimana caranya beli? Dua-duanya dikirim bareng. Ya kan? Terus kemudian 5 Bitcoin itu balik ke dia. Anda bisa lihat di sini Arla itu punya UTXO baru, UTXO-H dengan jumlah 5 Bitcoin. Jadi sekarang si Arla cuma punya 5 Bitcoin dari 160 Bitcoin tadi. Oke? Sedangkan si Bob dia dapat UTXO-G, yaitu gabungan antara UTXO B50 dan UTXO-C 5 dari si Arla. UTXO-G ini menjadi satu kesatuan. Jadi si Bob itu
punya 20 pecahan 25 Bitcoin dan pecahan 55 Bitcoin again. Meskipun ini keluarnya itu dari beberapa UTXO, dia jadi cuma satu UTXO saja. Dia menjadi satu pecahan saja. Oke? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi ini adalah cara bagaimana UTXO itu berlaku. Right. Ada telepon, saya cuekin dulu ya. Teleponnya, mohon maaf. Oke, terus coba kita lihat deh salah satu dari blog ya, biar kita juga tahu ininya gimana sih bentuknya di blockchain gitu. Kalau misalkan saya lihat di sini, ini adalah blok berapa ini ya? 757.849. Kalau Anda lihat blok ini, maka bentuknya akan seperti ini nih. Ini adalah transaksi-transaksi yang ada. Jadi, di dalam blockchain itu yang dicatat adalah transaksi-transaksinya dan jumlah daripada Bitcoin yang beredar semuanya dicatat di sini dalam bentuk kumpulan UTXO tadi. Oke. Coba kita lihat nih blok 757.849 ya. Ini banyak banget transaksi nih. Ini pada dasarnya adalah UTXO bertebaran di mana-mana ya. Input, output gitu. Coba kita lihat yang paling gede nih. Wah, gede banget nih. Saya pengen tahu ini gede ini bagaimana ini. Apa yang terjadi di sana. Ketika kita klik di sana, maka kita bisa lihat ternyata nih si transaksi yang ada di situ tadi terdiri dari banyak sekali input. Kalau nggak salah ini ada 1000 lebih inputnya. Input kecil, UTXO-nya kecil, 0,0 segala macam, jumlahnya jadi satu, dikirimkan ke 3 transaksi. Yang pertama adalah UTXO1, segede ini, ya kan? Jumlahnya berapa sih sebenarnya? Di sini bisa dilihat sebenarnya fee-nya di sini adalah 2,1 ya. UTXO1 segede ini hampir semuanya, UTXO2 sedikit dan minor fee. Oke. Nah, ini bisa dikatakan bahwa sebuah address ya kan, itu menerima transaksi dari input sebanyak ini digabung menjadi satu, dikumpulkan menjadi satu sebagai UTXO1, dikirimkan kepada salah satu address di wallet tertentu. Oke. Di wallet tersebut dia akan mendapatkan Bitcoin sebesar ini, UTXO1 ini. Di sini nggak kelihatan berapa ini. Nah, UTXO1 itu meskipun dia berasal dari ribuan input, tetap ketika dia masuk ke sini sebagai UTXO1, dia akan menjadi satu kesatuan. Jelas ya? Terus kemudian dia juga mengeluarkan UTXO2 sedikit aja. Mungkin ini kembali ke dia, mungkin juga ke orang lain, saya nggak tahu. Yang jelas dia mengembalikan UTXO2, memecahnya menjadi UTXO2. Jadi bisa aja dipisah menjadi UTXO1 dan UTXO2. Oke. Dan ini yang biasanya tidak kita jelaskan itu adalah ada minor fee di sini, kecil banget. Oke. Sebenarnya seperti itu saja sih UTXO itu. Sekarang mungkin saya akan jelaskan tentang alternatif dari UTXO. Alternatif dari UTXO itu adalah account model. Ini digunakan oleh Ethereum dan teman-temannya. Oke. Nah, kalau misalkan Ethereum gimana? Gitu. Kalau Ethereum atau account model, itu Anda bisa analogikan seperti Anda memiliki e-money. E-money atau Flash atau apa ya, gitu ya. Atau bank account Anda lah, gitu. Intinya Anda bisa masukkan banyak duit di dalam situ. Maksudnya Anda bisa transfer, terus kemudian ibu Anda bisa transfer dan segala macam.
Dalam account model itu mereka tidak peduli dengan dapatnya dari mana. Yang penting adalah jumlahnya. Oke. Misalnya di Ethereum itu blockchain-nya itu cuma terdiri dari Arla 100 Bitcoin, Bob 50 Bitcoin, Charlie, dan totalnya 160 misalnya. Oke. Nah terus kalau misalnya Arla mau kirim ke Bob bagaimana? Gampang. Ya tinggal dikurangin aja. Arla dapat berapa tadi? 100 kurangin 25. Kalau dia kirim 25 ya, 25 Bitcoin. Si Bob tadi 50 dapat 25. Ya tinggal nambahkan, tambah kurang gitu aja. Udah nggak peduli input-inputnya, dan dia tidak tidak mementingkan kayak gini lah. Nggak penting buat account itu adalah mata uangnya, bukan mata uangnya, apa ya namanya? Denominasinya gitu. Mau masukin 100 ribuan banyak, mau masukin 50 ribuan, mau masukin 10 ribuan, nggak peduli, yang penting jumlahnya. Nanti dari jumlah itu dikurangin, ditambahkan, dan segala macam kalau transfer. Gitu aja sudah, nggak ada yang lain. Nah, kok kelihatannya bagusan ini ya, account base ya, daripada UTXO ya, kan gitu ya. Dua-duanya ini punya kelemahan dan punya keuntungan sendiri. Nah, saya akan jelaskan pro dan cons-nya itu apa gitu. Kalau Anda mengatakan bahwa kayaknya account lebih simpler deh, bener banget. Simple. Mau tinggal nambah ngurangin. Kayaknya efisien deh. Iya bener, lebih efisien. Dan kayaknya karena dia cuman nunjukin pengirim, jumlah dan segala macam, itu kayaknya transaksinya sedikit deh. Maksudnya size-nya sedikit. Betul. Nah, kenapa si Ethereum itu menggunakan itu? Ya karena hal-hal ini, dan mereka menginginkan supaya smart contract itu bisa dijalankan dengan sangat mudah. Ya memang ini good untuk smart contract. Oke. Lah keuntungan UTXO apa dong? Gitu. UTXO itu keuntungannya adalah scalability. Scalability bagaimana? Scalability itu gini loh. Kalau Anda mengirimkan transaksi, itu bisa diproses at the same time. Karena apa? Karena antara input dan output itu sudah harus langsung di-lock. Right? Jadi nggak mungkin Anda itu mengirimkan sesuatu yang tidak ada UTXO-nya. Dan dipilih UTXO mana yang akan Anda kirimkan ke si A gitu misalnya, atau si B begitu. Sehingga beberapa transaksi itu bisa dilakukan at the same time. Ya kan? Karena apa? Ya karena sudah dipastikan input ini outputnya ke sana. Loh, kalau account model gimana? Nggak bisa. Karena ketika Anda kurangin si account tersebut, kalau misalkan balance-nya itu minus atau kurang dari yang akan dikeluarkan, akan ditolak. Kalau yang ini sudah pasti bisa. Kalau misalkan nggak ada inputnya atau inputnya nggak sesuai dengan outputnya, udah pasti ditolak. Selesai. Even sebelum masuk ke blockchain. Sebelum diproses aja, ini sudah diverifikasi sebelumnya. Wallet Anda itu sudah memverifikasi bahwa, hey, input ini harus sama dengan outputnya. Jadi nggak dikalkulasi di blockchain, kagak. Dikalkulasinya itu semuanya ada di off blockchain. Jadi verified can be done off blockchain. Ini yang terakhir. Verified dan calculation.
Jadi kalkulasi berapa gas fee-nya, berapa ininya dan segala macam itu sudah bisa dikalkulasi di blockchain. Di wallet, di off blockchain maksud saya. Kalau di Ethereum atau di account model itu kalkulasinya ada di blockchain, bukan off blockchain. Karena apa? Karena semua data dari balance dari account model itu ada di blockchain. Anda ngeluarin duit 100.000, maka blockchain harus mengecek ada nggak nih 100.000-nya di account Anda. Kalau nggak ada ya jangan. Gitu. Nah, makanya kadang-kadang gas fee dari account model ini kadang-kadang nggak bisa ditebak berapanya gitu. Kira-kira gitu. Oke? Jelas ya? Terus kemudian ini lebih lebih robust atau lebih aman yang mana? UTXO ini lebih robust dan lebih aman. Robust sih mungkin sama ya, tapi amannya itu bisa dikatakan UTXO lebih aman. Karena pada saat itu Satoshi Nakamoto itu mungkin memilih UTXO karena feature ini, double spend ini nggak akan terjadi kalau misalnya pakai UTXO. Sebelum masuk blockchain aja sudah diverifikasi kok. Kalau di account model itu prone to attack. Ada, ya bukan prone to, bukan dalam arti pasti ke attack atau gimana, tapi ada celah-celah yang bisa di attack, side attack dan segala macam itu bisa. Case by case ya, tapi adalah cara seperti itu. Lebih private yang mana nih antara UTXO dan account model? Dua-duanya bisa lebih private dengan caveat tertentu. Kalau UTXO model itu bisa lebih private kalau misalkan setiap kali transaksi Anda menggunakan new address, jadi addressnya baru. Meskipun Anda mendapatkan kembalian yang tadi saya bilang, kalau Anda pakai address baru, orang nggak bisa lihat itu balik ke Anda atau itu Anda bayar orang lain. Tapi kalau Anda pakai address yang sama terus-menerus, kalau ada kembalian address yang sama, kalau ini orang akan bisa lihat, oh itu punya lu itu, gitu. Oh ini balik lagi ke tempat lu nih, gitu. Ya. Kalau di account model, ya private-nya adalah orang tidak bisa nge-link ke input. Kenapa? Ya karena orang masukin input itu nggak peduli, maksudnya kita nggak peduli inputnya. Di Ethereum itu masuk. Ketika dia keluar, ini kita nggak akan tahu ini input yang mana yang dikeluarin. Oke ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Again, kalau misalnya Anda ada satu hal yang ingin dibahas, kasih tahu saya di komentar. Jadi saya juga nggak repot-repot gitu mikir mau bikin konten apa nih gitu. Okay, that's it for now. I hope you have a good day. Cheers.